Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia dan saya banggakan, saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan SHMH dan saat ini pada video yang ke-93. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pemirsa SHMH yang telah memberikan dukungan dengan subscribe terhadap channel Sinau Hukum Melek Hukum. Dan kepada yang belum, saya tetap berharap dukungan Anda untuk memberikan motivasi terhadap channel Sinau Hukum Melek Hukum yang kita cintai bersama. Paragraf 6 KUHP baru melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Pasal ini hampir sama dengan pasal 170 pada KUHP lama dan biasa disebut dengan bahasa umum yaitu adanya pengeroyokan. Jadi bahasanya, namun bahasa hukumnya bukan pengeroyokan. Bahasa hukumnya adalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Berbicara kekerasan, berbicara orang, berbicara barang, berbicara bersama-sama, berbicara di muka umum telah saya ulas pada video-video sebelumnya yang membahas tentang pengertian istilah pada KUHP baru. Penonton SHMH yang saya hormati, melihat dari pemberitaan di televisi, di media sosial, di YouTube atau apa saja, atau di TikTok, sering kita melihat adanya pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau pengeroyokan. Baik dalam jumlah yang sedikit dengan lawan yang banyak atau sama-sama banyak atau yang sering kita sebut tawuran itu. Jadi tawuran, orang satu dikeroyok oleh orang tiga dikeroyok oleh orang 15, ini termasuk kategori melakukan kekerasan. Dan terkait di muka umum adalah yang dapat dilihat atau tempat yang dapat dikunjungi oleh publik. Nah, penonton, pemirsa SHMH, kejadian-kejadian pengeroyokan itu memang cukup memprihatinkan kita bersama. Maka melalui channel ini, bagaimana kita memiliki pilihan yang tepat. Apa pilihan yang tepat terkait kejadian-kejadian maraknya tawuran, maraknya pengeroyokan adalah mencegah. Kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terlebih apa? Terlebih yang melakukan rata-rata, tidak semuanya, tapi kebanyakan yang melakukan adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang notabene masih pelajar. Hal ini hampir merata di kota-kota besar ada ya kelompok-kelompok geng-geng anak-anak itu kan, mulai di Jogja, di Jakarta, di Bandung juga ada kan geng-geng itu. Yang akhirnya geng satu ketemu dengan geng yang lain atau ada orang yang diminta masuk gengnya tidak mau, akhirnya terjadilah pengeroyokan. Dilakukanlah kekerasan terhadap dirinya ataupun barang yang dia miliki, misalnya sepeda motor dirusak dan sebagainya. Sering kita lihat. Dan di KUHP baru, ketentuan pasal 170 KUHP lama juga tetap ada. Namun untuk pasalnya bergeser dari 170 menjadi pasal 265 KUHP baru. Saya sampaikan ayat 1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ini dendanya tinggi. Kategori 5 ini berarti 500 juta. Ayat 2, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 berarti 200 juta. Ayat 3, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 4, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 5, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf D. Mari kita ulas bersama-sama. Nah, di sini unsur yang ayat 2 tadi ada kata-kata atau mengakibatkan luka. Nah, berarti di sini tidak dijelaskan lukanya seperti apa. Yang penting asal adanya luka. Berarti ada memar, ada kegores. Kalau itu dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan dan di muka umum, masuk ayat ini. Dan ancaman hukumannya begitu ada luka 7 tahun. Kemudian mengakibatkan hancurnya barang. Ya barang yang semestinya bisa dipakai menjadi tidak bisa dipakai. Andaikan bisa dipakai lagi harus melalui proses perbaikan. Jadi ancamannya cukup tinggi dan ini saya pikir bisa untuk menjadi perhatian kita semua untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak kita. Terakhir ada video itu di berita yang anak sekolah itu diperingatkan oleh security malah mau bacok kan. Pertanyaannya begitu ketangkep, kasihan masih anak-anak, orang tuanya juga bingung. Namun apa yang dilakukan itu membahayakan sekali. Itu tidak hanya mengancam fisik, kalau sudah senjata tajam seperti itu, nyawa itu sekali tebas nyawa. Kemudian mestinya kita apa toh yang kita lakukan? Nah ini jangan sampai ada buang-buangan juga. Dari anak ini sekolah kan, jangan sampai juga kalau di luar sekolah itu kemudian pihak sekolah beralasan itu sudah di luar sekolah. Orang tua beralasan lagi itu anak saya sedang sekolah, faktanya pakai seragam. Tidak perlu buang-buangan menurut saya. Dan saya pernah melakukan pembinaan secara ya sesuai dengan kemampuan saya di Kulon Progo, kurang lebih sekitar ada 3 gelombang, rata-rata 50 orang untuk melakukan pencegahan agar mereka tidak ikut geng-geng anak-anak sekolah. Rata-rata anak-anak sekolah itu punya geng dan nanti akhirnya dari sekolah yang satu melawan sana. Nah, biasanya itu dipicu oleh sebuah event yang bagus, contoh pertandingan futsal, bagus, pertandingan sepak bola. Namun kalau nanti kalah dari ecek-ecekan supporter yang menonton itu, nah dan ingat saya sampaikan di anak-anak sekolah khususnya ini yang sering melakukan seperti itu ada peran dari alumninya, ada peran dari yang sudah lulus itu, ngomporin terus, akhirnya yang kecil-kecil ikut dan itu banyak terjadi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita cegah bersama supaya generasi kita yang nanti di 2045 benar-benar menjadi bonus demografi. Bonus demografi yang positif sehingga membangun, memajukan negara kita. Bukan banyaknya generasi muda namun malah terjadi kekacauan karena sering sekali melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kemudian kekerasan sebagaimana dimaksud menjadikan akibat luka berat ya luka yang tidak bisa sembuh, bisa terganggu secara psikis
lebih dari 4 minggu, kemudian tidak bisa pulih karena mungkin jarinya ada yang kepotong, atau bisa dikatakan cacat tetap, atau luka sakit yang mengakibatkan dia tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Itu masuk dalam kategori luka berat. Apabila mengakibatkan mati, ini lebih tinggi lagi, 12 tahun untuk ancaman hukumannya. Nah, selain ancaman-ancaman itu, kalau ada kerugian, motornya rusak, mobilnya rusak, orangnya luka, orangnya mungkin meninggal dunia, ini bisa ditambah dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian yang harus memberikan korban. Yang menjadi pertanyaan, sudah orang tuanya tidak, mohon maaf ini, orang tua yang biasa saja ya, kalau mungkin terlalu ekstrim lah kalau saya sebut dengan orang tua yang tidak mampu, anaknya masih sekolah, mau duit dari mana untuk membayar diri, masih harus ada pembayaran. Sangat berat. Kemudian jangan menyalahkan hukumnya. Wah, kalau begitu hukumnya yang hukumnya nggak berat, nggak ada persoalan dengan ini, asalkan tidak ada yang melakukan tindak pidana. Nggak ada masalah pasal-pasal di hukum itu. Silakan aja mau dibikin pasal yang berat kayak apa, catatan asal tidak ada yang melakukan tindak pidana, tidak akan hukum ini berfungsi, tidak akan berjalan hukum. Mau ngapain, nggak ada yang salah, KUHP nggak akan berjalan. Namun ini juga untuk melindungi kepentingan umum, melindungi keselamatan warga masyarakat, maka diciptakan. Kalau tidak ada ini, wah main kuadok, main celurit seperti itu, pakai gear kasih tali kena kepala, ya akan sangat merugikan. Kembali lagi bahwa mencegah lebih penting dan lebih bijaksana daripada kita menyelesaikan adanya konflik hukum yang telah ada perkara atau peristiwa yang terjadi. Mari sekali lagi anak-anak saya, cucu-cucu saya, generasi muda Negara Kesatuan Republik Indonesia, calon-calon bonus demografi kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan lakukan tindakan pengeroyokan, ikut-ikut geng yang akhirnya kalau terjadi peristiwa pidana akan menderita kerugian karena Anda akan mempertanggungjawabkan pidana dengan dipidana. Ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf, semoga bermanfaat. Tonton video dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Sekali lagi, nyalakan notifikasi karena masih banyak video-video yang akan SHMH unggah, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.